Halo, aku Munzi, dan aku sahabatmu. Buku rekor. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu, dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu. Aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Diggins, tolong jauhkan buku mengerikan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan?
Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, Upsi, apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Ah! Oh, Skip! Katakan, apakah kau lihat tolak-tolak itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja, aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punya aku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. 1, 2, 3, 4, 5. Aku akan mencari kamu. Apa kalian tak sadar aku berdiri di sini? Daunnya berbicara. Ini Skip. Kalian terlihat. Aku tak menyadarimu. Kau terlalu pandai berbaur. Skip, kau harus berubah. Skip, ketemu. Kupu-kupunya menemukanku. Apa yang harus diubah? Artinya mengubah penampilanmu. Termasuk caramu berjalan dan bicara. Kau juga harus berubah. Munzi, gerahmu tampak aja kusut. Aku sangat suka hasil riasnya. Aku penasaran apa kata Wiginante. Aku yakin dia akan terkejut.
Hai semua. Apa kalian melihat Libby? Ya, Tidak. Bagaimana penampilan kami? Bukankah kami terlihat keren? kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Hah? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Keren. Sangat keren. Skip. Sepertinya mereka benar-benar terkejut. Pasti begitu. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian. Ouch. Tetap tenang dan selamatkan diri kalian. Makhluk aneh menyerbu hutan. Aneh. Kemana semua orang? Kita selamatkan diri dari apa? Dari monster-monster jahat. Mereka punya gigi seperti ini. Berekor 3. Dan bersurai panjang. Siapa yang mengejar kalian? Monster-monster mengejar kami semua. Cakar mereka tajam. Dengan mata berpindah di kegelapan. Berapa monsternya? Mereka berkawanan. Aku tak sabar. Aku tak sabar untuk seseorang. Siapa saja. Untuk lihat penampilan baru kita. Aku tidak mengerti. Halo? Ada orang di rumah? Kemana kalian pergi? Kawanan monster mengejar kami. Ada seorang yang kuat bisa menolong kita. Habisnya hutan kita. Semuanya Berhenti. dengarkan aku. Kita akan tangkap mereka. Tidak ada kupu-kupu. Tidak ada Widi. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya semua orang main peta combat. Cepat. Hebat Lidi. Kau hebat. Rasakan itu orang-orang El Sawah. Hei teman-teman, kalian tak kenali kami. Ini kami, teman kalian. Munsi dan Skip. Munsi dan Skip. Jangan percaya. Jangan percaya. Munzi, Bibi tidak mengenali kita. Ubah tampilan kita sangat bagus. Apa itu bab penampilan? Sebaiknya kita pergi. Ya, benar. Aku merasa agak canggung. Ayo pergi. Mereka bilang kekhawatiran membuat hal kecil jadi seperti bayangan besar. Ulat-ulat membuat penghuni hutan sangat ketakutan. Sampai-sampai mereka bayangkan berbagai macam monster. Padahal, ternyata selama ini itu Munzi dan Skate. Mati Jeans. Biar kudoakan itu untukmu. Terima kasih Monzi. Lihat ini. Kita dapat sasaran empuk. Bibi sudah menulis puisi untuk Ruti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah. Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber. 2 balon besar dan 1 roda semen yang tepat kering. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. batu itu sehari saja, Popsy?
kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. Wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruthie, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali nggak membantu. Istana pasarku hancur. Bola tolat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Party Gins memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Salah satu komang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah, Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya.
Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monzi! Kau yang terhebat. Luar biasa. Munzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monzi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monzi! Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monzi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monzi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu, jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali! Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Hari ini. Hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Aku! Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan jadi makan malam. Kamu Ringnar. Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali! Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia! Sekarang. Berpegangan yang kuat.
yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya, kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu. Aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 3 per detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dibiri. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Diggins, tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang.
Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya, ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Selamat siang Popsi dan Popsi. Halo. Mereka tak tahu apa-apa soal sopan santun dan perilaku baik. Aturan kesopanan mengajarkan berperilaku dalam masyarakat yang beradab. Apakah jelas? Jelas. Sayang, jangan seperti orang-orang yang tak tahu aturan itu. Sopan santun. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apa kau tahu kau harus angkat topi saat bertemu seseorang? Topi, sepertinya bagus. Apa kau tahu kalau kita harus berdiri saat menyapa seseorang? Baik. Kita akan buktikan. Kita punya sopan santun. Selamat siang, Dr. Sayang. Selamat siang. Nona, izinkan saya tawarkan tangan saya dan berhati-hatilah. Rumput-rumput ini sangat tajam. Maafkan saya. Sangat tidak sopan. Ouch! Kalian harus lebih berhati-hati, tuan-tuan. Ini ambillah. Selamat siang, teman-teman tersayang. Selamat siang teman-teman tersayang. Silakan nona-nona. Kalian baik sekali. Silakan nona-nona. Ada apa dengan mereka hari ini? Silakan nona-nona. Oh, kau baik sekali. Puh. Oh, semoga tak ada yang dengar. Selama resepsi, sebut saja pesta. Jangan makan buah dan sayuran secara utuh. Sebaiknya potong apel menjadi 4 bagian. Mengerti. Oh, seperti baru. Aku siap. Lalu ambil sisanya dengan garam puding kupas dengan hati-hati dengan pisau buah. Tertulis bahwa ini butuh keterampilan dan latihan. Sangat sulit. Aku sudah bosan. Bosan dengan sopan santun. Aku akan makan begitu saja. Atau sekali. Selalu dihulukan wanita. Selalu tawarkan bantuan. Atau bangkit dari tempat tidur kantomu. Menurutku topi-topi ini konyol. Selamat siang, Nyonya Betri. Silakan bergabung untuk minum teh. Silakan duduk. Kami siap sambut kalian semua. Tunggu sebentar. Saya akan kupaskan potongan apel untuk kalian. Aku tak bermaksud menatakannya. Itu keluar begitu saja dari mulutku. Sopan santun ini bisa jadi terbaik. Kejutan yang menyenangkan. Kalian sungguh anggun. Aku tak menyangka pemuda-pemuda kita bisa sesopan ini. Sopan santun itu sangat penting. Ini mudah dipelajari. Tidak, jangan foto aku. Aku tak mau. Tidak, lepaskan aku. Selamat siang kalian berdua. Cuacanya sangat indah hari ini, Ken. Kau harus belajar dari Pupsi dan Popsi. Mereka sangat sopan. Sopan santunnya bagus sekali. Dia jadikan kita berdua sebagai contoh. Pikir para ular. Sopan santun sebenarnya membawa banyak momen yang menyenangkan.
Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Kerik malam mari. Jauh lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Monzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti. Aku suka roti. Snarl. Chomp. Hei, di mana Skip? Oh ya, Sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti Ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku, entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip. Hey, Skip. Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Hanya banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya 1 episode sehari. Luar biasa. Bravo! Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah muda ku jadi kusut semua.
Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau... Karena mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu, dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun, aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya, Tuan Weber. Itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa, kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munzi, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 100 toples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Diggins janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek. Yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Rekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi, itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian sekruk. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Munzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini, kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Munzi. Biar ku tunjukkan gerakannya.
Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa ruku. Perhatian para peserta. Giliran lu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini, yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi, Sudah periksa kantong bekamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian berburu. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik? Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Wow, dinosaurusnya mirip sekali dengan ulat-ulat. Kau benar. Ekornya sama dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar. Mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo, kakek buyutku. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak bungaku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat, kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Doti, lihat ini. Dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua latihan ganas. Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei! Apa yang kalian lakukan? Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh, tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa? Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh, wow.
Kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke Museum Arkeologi. Tuan Diginus percaya pada lumut tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi, masih banyak yang harus digali. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman. Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Uksi? Uksi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Uksi! Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian, kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus.